pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan serta teman-teman. Maka datanglah setelah mereka generasi pengganti yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu, maka telah mereka akan bertemu dengan kesesatan. Al-Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 59. Surat Maryam ayat 59. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahmatullah. Ada ketauladanan yang tentu saja sangat penting untuk kita ambil dan terapkan, yang diberikan oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar. Salah satu yang tanya seperti diceritakan sendiri oleh Abdullah bin Umar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan oleh Ibnu Umar Abdullah bin Umar, suatu ketika Nabi duduk berempat, Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Abdullah bin Umar. Dia sendiri yang kecil di situ. Jadi ketika itu katanya Rasul berkata, "Akhbiruni bi syajaratin." Jadi Nabi bertanya kepada tiga orang ini, khususnya Abu Bakar dan Umar, beritahu saya tentang satu pohon, mithluha mithlul muslim, yang gambaran dari pohon itu persis seperti seorang muslim, di profilnya profil seorang muslim. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Pohon itu berbuah setiap musim dengan izin Tuhan. Di pohonnya berbuah, buahnya tetap bagus. Wala tahattu waraqa, dan dia tidak menjatuhkan daunnya. Jadi pohonnya berbuah tetap bagus dan sampahnya tidak ada. Fawaqa fi nafsi annaha nakhlah. Ketika mendengar pertanyaan ini, dia Abdullah, yang anak kecil ini, dia Abdullah ketika itu masih kecil, Abdullah bin Umar, yang dia masih kecil ini sudah menebak dalam hatinya, ini maksudnya adalah pohon kurma.
Cuma fakaritu an atakallama, saya tidak mau menjawab wasama Abu Bakar dan Umar, karena situ ada sahabat-sahabat besar, ada Abu Bakar, ada Umar, ada orang tua saya. Masa saya anak kecil kemudian ikut-ikutan? Saya mendengar itu. Falamma lam yatakallama, ketika Abu Bakar dan Umar tidak juga menjawab pertanyaan Nabi tadi. Kalau Nabi SAW, Nabi kemudian menjawab sendiri. Dia naklah, kata Nabi, pohon itu adalah pohon kurma. Jadi betul tebakan dari Abdullah tadi, dia tidak menjawab. Falamma kharajtu ma'abi, ketika saya pulang bersama bapak saya, selesai pertemuan tadi, Abdullah pulang bersama bapaknya Umar. Fakultu, saya katakan kepada bapak saya, ya abata, wahai bapak, waqa'a fi nafsi annaha naqla. Sebenarnya tadi saya sudah punya jawaban dalam hati saya. Jawabannya adalah kurma. Kalau berkata bapaknya, ma mana'aka an taqula, kenapa tidak menjawab? Apa yang menghalangi menjawab? La kunta qultaha kana ahabba ilayya min kada wa kada. Andai kan tadi kamu jawab, saya kan sebagai bapakmu bangga. Dan kalau punya anak pintar bangga. Kenapa tidak kamu jawab itu? Kemudian dijawablah oleh Abdullah. Jadi ini jawaban. Coba katanya, ma mana'ani, tidak ada yang menghalangiku menjawab illa lam araka wa Abu Bakr tatakallam fakari. Tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab kecuali saya tidak melihat engkau wahai bapakku, dan saya tidak melihat Abu Bakar menjawab. Maka saya sebagai anak kecil tak sopan jika ikut menjawab. Pada sini dilihatkan oleh Imam Bukhari. Bapak saudara-saudara kaum muslimin sedang maju Ahmad, kita ambil dua pelajaran saja. Kalau sebenarnya banyak yang bisa kita sebut. Yang pertama, di dalam hadis ini ditegaskan tentang profil seorang muslim. Jadi kalau kita mau mencek kita sudah sebagai muslim yang benar, itu diumpamakan dengan pohon kurma. Yang dua indikatornya disebut situ, tuti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa la tahaqqa waraqah. Dia bermanfaat, buahnya tetap, jadi orang-orang di sekitarnya itu dan lainnya mendapat buahnya. Kemudian dia tidak menyampak, pohon tidak tua seperti pohon-pohon yang lain, kemudian tidak menjatuhkan daun seorang yang meletak kuat itu pertama. Jadi manfaatnya banyak, masalahnya tidak ada. Jadi dia adalah, jadi seorang pemimpin itu adalah orang yang memberikan kebaikan, memberikan solusi. Dia itu sumber kemaslahatan bagi orang-orang sekitarnya, dia membantu dan lain sebagainya. Kemudian wala tubarakah, dia tidak menyarok, dia tidak menyampak sini dibakarannya, di situ banyak pula, jadi tidak, dia tidak. Keberadaannya di tengah masyarakat itu benar-benar berarti dari dua aspek yang berbeda. Gurunya banyak, parangainya banyak. Dia tidak sekadar bagunoyo kemudian bermasalah ya, tidak itu. Atau tidak baguno, tidak bermasalah, tidak itu. Apalagi tidak berguna, banyak masalah. Jadi
Jadi bertingkat level 4 itu, 4 level itu dia yang paling. Dia berbuat, dia memberi manfaat, dia sumber kebaikan, kemudian dia tidak menciptakan kotoran, walau aku walau tidak ada masalah. Kemudian yang kedua yang bisa kita simpulkan dari hadis ini, hadis ini memperlihatkan kepada kita betapa tingginya adab seorang anak yang bernama Abdullah bin Umar. Walau dia tahu tadi jawaban dari pertanyaan tadi, tapi dia tidak mau menunjukkan di hadapan bapak-bapak, ayah kandungnya Umar, kawan ayahnya, sahabat besar Abu Bakar. Padahal dalam hatinya dia sudah tahu jawabnya adalah nakhl. Dia adalah seorang anak yang pintar. Tapi tidak wajar anak ketik kemudian menyolong-nyolong pembicaraan orang dewasa, menyela-nyela, tidak beradab. Kira begitu. Jadi memang sebuah tontonan terhadap ketinggian adab seorang anak. Dan inilah tentunya yang jadi idaman kita, dan tentang atau terkait persoalan ini kita tentu saja banyak persoalan. Bagaimana bisa tercipta seorang anak kecil? Waktu itu umurnya sekitar belasan tahun baru, yang dia untuk perang Badar, perang Uhud, walaupun dia ingin ikut nggak boleh ikut, karena masih anak kecil. Dia tahu adab bicaranya dia tahu, apalagi adab bertingkah. Bukan seperti anak-anak yang tidak tahu misalnya kapan bapaknya akan malu, kapan ibunya akan merugi besar. Tidak perlu, bukan gitu. Bicara saja, yang tidak beli bicara itu dia bisa tahu. Nah, ini dia protes, dan ini tentu biasa. Peringatan di dalam ayat 59 surat Maryam tadi itu perlu terus kita renungi. Kalau tidak berhati-hati, kamu akan digantikan. Penerusmu adalah anak-anak yang mengkhawatirkan adha'us shalah wa ta'us salawat. Anak-anak yang lalai saja dengan salat, dan mereka itu memperturutkan hawa nafsu. Wasawfa yalqawna ghayya, dan nanti ujungnya ya kesesatan. Jadi mari kita lebih telaten lagi terhadap anak-anak kita, karena sergapannya itu dari segala sudut. Dan tentunya salah satu sikap yang perlu kita perbaiki adalah terus mengajari mereka, terus menasihati mereka. Jangan biarkan dia dinasihati saja oleh lingkungan, mesti dari kita, walau dia masih kecil. Diceritakan oleh Abu Hurairah, kita ambil contoh dari sini. Ada kasus di zaman Nabi itu di mana Nabi menegur cucunya Hasan atau Husain yang masih kecil, di bawah 10 tahun, kecil sekali, di bawah 5 tahun, belum sekolah. Jadi disebutkan di situ ketika musim kurma, orang-orang banyak membayar zakat melalui Nabi. Jadi Nabi semacam mengambil dua zakat kepada Nabi. Hatta yasira, sampai kemudian di rumah Nabi itu qauman bintam. Ada setumpuk kurma zakat yang mau nanti dibagi kepada kaum muslimin. Kemudian faja'ala al-Hasan wal Husain yal'abani fi dzalika tamr. Hasan dan Husain, cucu Nabi, anak dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, itu main-main di tumpukan kurma tadi. Jadi tempat bermain bagi dia. Yang ketika itu fa'akhadha ahaduhuma tamratan faja'alaha fihi.
Salah seorang dari mereka, Hasan, itu mengambil kurma itu dan memasukkan ke mulutnya, mau dimakan. Pada ilaihi Rasulullah SAW, Nabi melihat ke dia, fa'akhraja min fi, Nabi kemudian keluarkan dari mulutnya, faqala, Nabi kemudian katakan kepadanya, apa kata Nabi? Ama alimta anna ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la ya'kuluna as-sadaqah. Kakek kan sudah ajarkan kepada kalian bahwa anak keturunan Nabi Muhammad SAW tidak boleh makan sedekah. Ini tidak boleh makan. Jadi walau dia masih kecil tetap dinasihati. Kadang-kadang kekeliruan sebagian orang itu, dia masih kecil, lucu. Kadang-kadang suruh ulang-ulang. Ketika anaknya bicara kotor seperti lucu, katanya ulang-ulang. Ketika anak-anaknya diliput di masjid kayak gini, orang tuanya dia masih anak. Jadi dari kecil itu diingatkan. Ini kan tahu kita orang tuanya siapa semua. Jadi ini adalah pendidikan yang terus-menerus, tidak dibiarkan saja. Apalagi kalau kemudian ada yang menasihati anaknya, marah orang tuanya. Jadi ini adalah bagian dari kita. Kalau tidak, kita akan digantikan nanti oleh anak-anak yang tadha'us shalah. Karena sudah mulai kelihatan badannya sudah sebesar kita, sholat kan belum pandai, masih nggak mau ngomong sholat. Badannya sudah badan dulu, tapi sholatnya nggak benar dulu. Itu karena kita, mari kita dasar itu begini. Kalau yang orang tuanya tahu, udah kasih tahu nasihat kepada anak. Kalau tidak, kami juga menasihati, tapi mohon perhatian. Jadi kalau tidak, seperti yang dikhawatirkan dari kita tidak akan mendapatkan generasi-generasi seperti Abdullah bin Umar tadi. Bukankah ini biar kita? Tidak ada orang yang tidak menyimpulkan anaknya yang pintar, anaknya yang taat, anaknya yang soleh, anaknya yang sopan. Dan kita mesti ingat semua itu ada prosesnya. Tiba-tiba aja dia nanti kemudian dari seperti itu. Dan inilah yang menjadi amanah kita di Jumat ini. Semoga ini menjadi pemahaman kita bersama. Mari kita lakukan bersama-sama. Terlebih lagi kita yang diberi amanah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawal Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا